Setiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya. Shalom Ibu Bapa dan sahabat sekalian yang mendengarkan renungan harian pada hari ini. Kembali lagi bersama saya, Vikaris Yunika yang melayani di Jemaat GKI Tumbang Nusa, Resort Pulang Pisau. Adapun renungan untuk kita bersama pada hari ini diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Imamat pasal 9 ayat 1 hingga yang ke-12 dengan perikop para imam menerima jabatannya. Nas perenungan di dalam Kitab Imamat pada pasal 9 membahas tentang para imam yang pada saat itu dipanggil oleh Musa untuk menerima jabatannya agar melakukan tugas dan tanggung jawab keimamannya pada Tuhan. Imam-imam itu berfungsi sebagai seorang pengantara untuk mendamaikan umat Israel dengan Tuhan, dengan mempersembahkan korban bakaran penghapusan dosa bagi Tuhan. Pada saat itu, imam-imam itu dipilih secara khusus. Harun dan anak-anaknya telah dipilih oleh Allah dan menerima jabatannya sebagai imam. Adapun tugas-tugas imam itu harus dilakukan secara tepat dan benar, dan itu dimulai dari Harun dan anak-anaknya. Terutama mereka harus melakukan terlebih dahulu upaya pendamaian itu. Baru setelah itu mereka melakukan upaya pendamaian bagi bangsa Israel. Dari teks nas kita pada saat ini, kita bisa memahami tentang bagaimana ketaatan umat Israel pada saat itu pada Allah. Sehingga kita bisa melihat mereka berupaya untuk memberikan korban bakaran dan korban penghapusan dosa untuk mendapatkan pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Itu merupakan salah satu bentuk ketaatan mereka pada Tuhan. Lalu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dapat kita ambil sebagai perenungan bagi kita bersama saat ini? Kita pada saat ini, pada zaman sekarang tentu sudah tidak lagi melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Namun, pada saat ini kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah memberikan teladan dengan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa umat kita manusia, sebagai bentuk karya keselamatan darinya yang telah kita terima. Sebab itu kita juga seharusnya menghargai pengorbanan Yesus yang telah menghapus dosa melalui cara hidup kita dengan taat kepada Tuhan, dengan menyerahkan hidup dan mempersembahkan hidup kita hanya bagi Tuhan melalui ibadah dan persekutuan dengan datang kepada Tuhan untuk mendamaikan diri kita. Lalu yang kedua, upayakan juga pendamaian itu dimulai dari diri kita sendiri. Sebab Harun dan anak-anaknya telah memulai terlebih dahulu upaya pendamaian dengan Allah, baru setelah itu upaya pendamaian bagi umat Israel. Demikianlah juga dengan kita masa kini. Upaya pendamaian itu harus dimulai terlebih dahulu dari diri kita sendiri, sehingga baru kita bisa sampaikan upaya pendamaian kepada orang lain. Jikalau dimulai dari diri sendiri, pasti tentunya akan berbuah kedamaian yang sesungguhnya dan tentunya berkenan kepada Tuhan. Karena kita semua adalah alat di tangannya dan dapat menjadi pendamai bagi sesama untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, kita bisa merenungi melalui persembahan korban bakaran. Di dalam nas perenungan kita mengingatkan kita bahwa kita patut bersyukur pada Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik yang telah kita terima dari Tuhan melalui kehidupan kita, karena itu semua berasal dari Tuhan dan berasal dari berkat dan kemurahan Tuhan. Karena itu sebagai salah satu cara untuk melakukan kehendak-Nya. Kiranya perenungan ini bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita untuk semakin dekat dan taat kepada Allah. Allah menolong dan memampukan kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita bersama untuk berdoa. Kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan membawa doa serta permohonan kami bersama padamu. Kami bersama telah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu.
Kiranya kami senantiasa menjadi pribadi yang taat dan mempersembahkan hidup kami hanya kepada Tuhan, untuk senantiasa hidup dan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang penuh kasih, begitu pula saat ini kami bersama menaikkan doa kami secara khusus bagi jemaat GKI Palimermo. Kiranya senantiasa Tuhan berkati dan berikanlah kesehatan dan kekuatan bagi seluruh anggota jemaat Tuhan yang ada di sana, baik di dalam usaha, pekerjaan maupun pelayanan di tengah-tengah jemaat maupun masyarakat. Sehingga melalui keberadaan seluruh anggota jemaat Tuhan maupun para majelis di jemaat GKI Palimermo boleh mendatangkan sukacita dan damai sejahtera, dan boleh meningkatkan kemajuan bagi perkembangan jemaat GKI Palimermo melalui kebersamaan di dalam kasih dan pelayanan mereka. Ya Tuhan Yesus, inilah seruan dan syukur kami yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.